Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Masak Memasak. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu aja. Kali ini saya mau membagikan tip cara membuat empek-empek Palembang ya. Dan ini khas sekali ya dengan ikan. Tapi yang saya gunakan ini ikan tenggiri ya, karena emang ikan tenggiri sangat bagus buat bikin pempek. Mungkin nih teman-teman semua sudah pada tahu ya cara teknik bikin pempeknya. Semoga mau menjelang bulan Ramadan ini bisa jadi menu pembuka ya buat pempek Palembang. Oke, kita langsung saja ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, ini saya persiapkan ya. Ini bahan-bahannya, ini ada ikan tenggiri, ini masih utuh. Ini ikan tenggirinya lumayan, ada berapa ekor? 1 2 3 4 ya. Dan harganya di sini 1380 ya, ini hampir kurang lebih 1 kilo. Dan di sini ada garam, ada telur, ada sagu tani ya. Kalau sagu taninya ini dari Indonesia itu. Jadi untuk pembikinan pempek ini di sini sama menggunakan ikan tenggiri ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja lanjut ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini saya siapkan di pilet dulu ya si ikannya. Ini seperti biasa, ini kita dari sini dulu ya, ambil dulu dan kita dulu ya dari ujung sini. Ya teman-teman ya, di video yang lalu cara pilet ikan udah ada ya teman-teman. Ini kita sisihkan dulu dan balik yang sebelahnya juga sama ya, dari ujung kepala terus cari dulu belahannya ya. Sama kayak tadi. Nah ini ya teman-teman, jadi ini dagingnya dapat semua ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini biar dagingnya dapat semua, ini bisa diambil pakai sendok ya. Jadi dapat ya sisanya, taruh di sini ya. Jadi nggak ada yang tersisa. Ini sama di baliknya juga ada. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya ini kita buang kulitnya ya. Biasanya jadi ujung sini. Ambil. Dagingnya ya, jadi kalau untuk pempek itu harus benar-benar bersih ya. Nah, ini udah kulitnya, ini dibuang saja ya. Dan di sini perlu diketahui teman-teman, di sini ada tulang ya. Ini tulangnya ini lumayan tajam. Dan ini untuk cara membuangnya, kita ambil, ya, ambil aja di sini ya. tarik ya teman-teman.
tulang ya, maksud saya ini duri-duri ya. Oke, ini udah bersih. Nah, tinggal kita filet saja ya teman-teman ya. Filet dulu, langsung gini aja ya. Jadi ini dipilet atau dipotong ya, motongnya asal aja. Ini udah begini, nanti tinggal dihaluskan ya teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, nah ini hasilnya filetannya ya. Jadi ini udah saya timbang, ini udah dapat 2,5 ya, jadi 2.500 gram atau 2,5 kg ya teman-teman. Nah ini langsung dihaluskan ya atau di blender ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya ini si ikannya sudah saya haluskan ya atau di blender. Ini dapat 2,5 kg dan ini saya ulangin dulu ya. Ini pakai sarung tangan ya. Kalau nggak pakai sarung tangan agak nempel. Terus saya ulangin. Jadi ini wadahnya sengaja harus agak gede biar ngulanginnya gampang ya. Ini maksudnya ini biar hancur dulu, dan di sini suka ada kulitnya yang ke bawah, ini harus dibuang ya. Nah ini kayak gini. Oke lanjut teman. Dan ini karena 2,5 kg ya atau 2.500 gram, saya tambahkan ini air es ya. Ini air esnya ini kurang lebih 500. Nah ini biar pelan-pelan ya, sedikit-sedikit. Nah ini biar dia tercampur dulu ya teman-teman. Jadi si adonannya ya tercampur dulu biar hancur. Jadi ini maksudnya dikasih air es biar hancur dan sedikit menggumpal ya, biar hancur nanti menggumpal. Tambahkan lagi. Ini masih kurang, nanti saya tambahkan lagi si air esnya ya. Jadi ini ngulanginnya harus sampai benar-benar kalis ya teman-teman, maksudnya sampai benar-benar tercampur rata ya si ikannya, tidak ada yang menggerindil-gerindil. Baiklah teman-teman, ini lanjut. Ini masih kurang lemes ya. Nah, jadi ini bisa ditambahkan lagi. Ini kurang lebih 700 ml ya, mililiter airnya. Nah, tadi saya pakai udah 500. Terus saja aduk kembali. Jadi kalau udah sedikit mengental atau hancur, dia akan menggumpal ya. Dan ini teman-teman perlu diketahui, saya tidak pakai bawang putih ya. Jadi si rasa ikan tenggirinya tuh biar terasa. Jadi nanti wangi bawang putihnya itu ada di saus cukonya ya teman-teman. Jadi ini saya murni ikan saja dan garam ya. Ikan dan garam, jadi tidak dikasih bawang putih. Kalau teman-teman suka pakai bawang putih silahkan ya, tidak masalah. Tapi lebih bagusnya, kalau menurut saya bagusnya nggak pakai bawang putih ya, karena si rasa ikannya tuh benar-benar keluar ya, bau ikannya itu tidak terhalangin sama bawang putih ya untuk empek-empek itu nanti. Oke, ini bisa ditambahkan kembali ya teman-teman. Nah ini tambahin lagi 100. Ini airnya jadi 800 ya. 2,5 ya, 2,5 kilo daging tenggiri, ikan tenggiri. Airnya 800. Nanti saya selipkan di deskripsinya ya teman-teman untuk resepnya. Jadi ini resepnya emang saya bikin banyak, jadi nanti ada perbandingannya teman-teman ya. Oke, terus aduk. Nah ini udah agak sedikit lunak ya. Lanjut teman-teman, langkah berikutnya saya ini tambahkan garam ya. Nah ini garam kira-kira 2 sendok makan ya.
ini langsung diaduk kembali teman-teman. Biasanya kalau udah masuk garam ini akan berat ya, akan terasa berat teman-teman. Jadi garam itu mengikat ya teman-teman, dan mengikat si ikannya. Terus dikurangin kembali. Lanjut teman-teman, ini sudah menggumpal ya, jadi udah masuk garam tuh nih, si adonannya cukup menggumpal dan jadi berat ya. Dan biar si warna pempeknya nanti putih ya teman-teman, bagus, ini tambahkan putih telur ya, dua butir ya. Ini nanti si hasilnya akan putih teman-teman. Ini diaduk kembali biar rata ya. Lanjut teman-teman, ini si putih telur sudah masuk, dan ini tahap berikutnya masukkan ini sagu tani ya. Jadi saya ini menggunakan 1:5 ya, mau 1:7 atau 1:1 juga nggak masalah ya. Tapi kalau 1:5 mungkin agak si ikan tenggirinya benar-benar berasa ya. Nah ini saya masukkan nih sagu taninya sedikit-sedikit ya. Nah, saya bagi dua dulu. Aduk lagi pelan-pelan. Nah ini mulai tahap masuk sagunya ya. Biarkan terus diaduk. Oke teman-teman, ini sudah tercampur lagi dan tambahkan lagi. Nah, jadi saya dimasukkan saja semua ya. Jadi ini baru 500 ya teman-teman. Ya ini pakai sagu tani ya. Ini hasilnya emang bagus pakai sagu tani ini ya. Tepung tapiokanya bagus, rekomen sekali buat pempek ya, dan kue-kue yang lainnya juga. Aduk terus. Ini aduk terus sampai kalis ya teman-teman, sampai merata ininya. Oke teman-teman, ini tadi baru masuk 500 gram, saya tambahkan lagi karena 1:5 ya. Nah, ini saya tambahkan lagi yang 500 gramnya. Tapi ini biasa separuh dulu. Atau kalau emang kelebihan itu bisa buat nanti tambahan berikutnya ya. Baiklah teman-teman, tambahkan kembali sisa yang tadi ya. Jadi sagu taninya 2,5, 500 tambah 500, 1000 tambah lagi tadi 200 ya, 1200. Jadi aduk kembali teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin pempeknya garing ya, bisa ditambahkan 1 sendok makan baking soda atau baking powder ya. Nah ini bisa ditambahkan ya. Jadi permukaannya tuh garing teman-teman, digorengnya teman-teman ya. Nah, bisa ditambahkan, nggak pakai juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, ini lanjut ya, saya ulangin kembali teman-teman sampai benar-benar kalis. Nah ini teman-teman hasilnya ya. Ini sebentar lagi ini sudah mau kalis si adonannya ya. Lumayan ini jadi berat teman-teman. Harus aduk terus. Buat bisa udangnya sampai melorot. Terus diaduk. Nah kira-kira beginilah teman-teman. Oke, diamkan dulu, tinggal nanti ke tahap berikutnya ya teman-teman, untuk nyetaknya ya, atau membentuknya ya teman-teman. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, sebelum membentuk adonan pempeknya, terlebih dahulu saya masak dulu air ya untuk rebusannya ya. Jadi ini airnya pakai minyak ya teman-teman, biar nanti tidak nempel saat direbus ya teman-teman. Jadi biarkan mendidih dulu teman-teman ya. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya
kita langsung membentuk ya. Nih bentuk pempek, dan ini si sagu yang kurangnya tadi ya 1200, jadi yang 200-nya saya taruh di sini buat ngulenin kembali ya. Dan ini ada telur, kuning telur ya, ini ada 10, saya sengaja ini bikinnya 10-10 ya rebusnya. Dan ini saya ada timbangan, ini untuk awal aja nimbangnya. Jadi ini beratnya adonan kurang lebih saya pakai ini 150 ya. Saya timbang dulu ya, ternyata ini lebih, saya bisa kurangi. Nah, ini 150. Begini teman-teman ya. Ya tergantung teman-teman ya, karena saya ini bikin empek kapal selam ya, besar sekali bentuknya. Nah ini udah begini ya, dan langsung di ulen kembali di sini ya. Jadi ini untuk membentuknya biar tidak nempel ya, biar tidak nempel di tangan. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri. Oke, dan langsung di putar ya, digiling. Nah, ini biar merata kembali si tepung sagunya ya teman-teman. Ini terus digiling. Nah ini tahap ini emang harus perlu hati-hati ya teman-teman, karena kadang-kadang di sini ada suka bocor ya, si telurnya suka bocor. Ini harus benar-benar kalis lagi di sini ya. Dan mau dibikin lenjer juga bisa, tapi ini saya karena bikinnya kapal selam dan emang untuk proporsi, jadi kurang lebih 150 gram ya. Nah, ini tangan saya harus pakai tepung kembali. Nah, ini udah kita bentuk. Ini saya bentuk ya. Nah, ini bentuknya biar melonjong dulu ya teman-teman. Nah ini biar lonjong dulu. Begini nih kadang-kadang nih di sini agak susah. Nah ini saya kasih lagi atasnya adonan ya, bukan adonan, ini tepung sagu, dan langsung dilubangin pakai jempol ya. Nah ini langsung diputar. Nah ini langsung diputar-putar ya teman-teman. Nah ini untuk biar nanti masuk ya. Nah ini lalu kasih putih kuning telur ya. Ini sama putihnya mungkin udah langsung aja masuk. Nah di sini teman-teman ini langsung aja kita ke atas tarik. Nah ini kadang-kadang ada yang suka ke bawah, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditutup ya. Nah bisa ditutup pakai ini. Nah ini untuk membentuknya begini ya teman-teman. Terus ini ditutup terus. Nah ini modelnya begini ya. Kita kembali. Oke. Nah ini modelnya begini ya kapal selam. Nah, ini tinggal merebus aja nih teman-teman ya. Nanti saya perlihatkan untuk merebusnya ya teman-teman. Oke, ini udah begini, udah jadi ya. Nah ini udah direbus ya, tapi ini si apinya harus dikecilkan dulu teman-teman. Nah, saya masukinnya pakai alat bantu, pakai ini ya, biar tidak pecah ya. Ini biarkan sampai mendidih, dan seterusnya begitu ya teman-teman. Lanjut. Nah inilah teman-teman penampakannya. Ini sudah direbus ya. Ini si empek-empeknya, ini tempat gede-gede sekali. Jadi ini ngerebusnya itu 30 menit ya teman-teman. Jadi ini saya baru berjalan 20 menit, 10 menit lagi tinggal angkat ya teman-teman. Dan ditiriskan, lalu bisa disimpan ya di frozen atau di suhu ruang juga bisa, di frozen juga bisa ya, untuk disimpan dan untuk dijual. Dan mungkin teman-teman juga penasaran rasanya bagaimana, nanti saya sajikan untuk cara penyajian dan menggorengnya ya teman-teman. Jadi ini masih tahap perebusan ya, 30 menit ya teman-teman dari awal tadi ya. Nah ini tadi yang ada kuning sedikit ya. Jadi ini semua begini modelnya ya. Nah, jadi ini gede ya jadinya teman-teman. Ya ini untuk satu porsinya satu gini ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Udah teman-teman, ini saya langsung angkat ya. Ini udah 25 menit. Nah, saya angkat satu persatu, langsung ditiriskan ya teman-teman, gede-gede ya.
tiriskan, biarkan, dan bisa disimpan di frozen ya, tapi biar dingin dulu ya teman-teman. Lalu disimpan di frozen dan bisa digunakan saat ada pesanan ya. Jadi ini buat teman-teman bisa buat ide jualan juga ya. Ini cara penyimpanannya nanti. Nah, ini jadi hasilnya segini ya teman-teman. Ya, banyak ya. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya ini mau bikin kuah cukonya ya. Ya ini udah ada bahan gula aren, atau yang bagus tuh gula lumbuk lingo ya, yang agak hitam, bukan agak hitam ya, yang hitam ya. Jadi ini kurang ya teman-teman, ini kurang hitam, ini gula batok ini. Jadi yang bagus tuh ada satu lagi namanya gula lumbuk lingo yang modelnya kayak begini, tapi dia hitamnya pekat ya. Jadi nanti si hasil kuah cukonya akan pekat ya. Dan ini ada gula nih kurang lebih ini 2 kilo ya, gula merah ya, atau gula aren. Dan ini saya ada bumbu ini, bawang putih 100 gram, dan ini ada asam jawa ya kurang lebih 25 gram, dan ini ada cabai rawit 50 gram ya. Dan di sini harusnya pakai ebi ya teman-teman, biar enak, lebih bagus. Dan mungkin harus ada bawang merahnya juga ya, berhubung tidak ada jadi saya pakai gini aja teman-teman. Dan nanti bisa ditambahkan ebinya teman-teman ya, karena ini belum ada jadi saya pakai ini aja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses berikutnya. Jadi ini si bumbu ini udah dihaluskan dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Baiklah teman-teman, ini saya sudah siapkan air mendidih ya. Ini kurang lebih 5 liter ya airnya, dan ini gulanya mau saya masukkan ya teman-teman. Ini langsung saja masukkan. Dan ini nampak masih merebus ya tempe ya saya. Dan ini si bumbu yang di blender tadi saya campurkan ke sini ya. Oke, teman-teman. Dan nanti kalau ada ebi bisa ditambahkan. Dan ini si asam tadi ya, langsung saja ceburkan. Oke, dan biarkan dia matang dengan api kecil ya. Mungkin dia akan menyusut kira-kira jadi 3 liter ya. Ini 5 liter jadi 3 liter ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat lebih dekat ya. Nah inilah teman-teman ya. Ini biarkan sampai menyusut ya. Dan ini si pempeknya tuh masih merebus dia. Oke teman-teman, biarkan ini menyusut ya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, ini si kuah cukonya udah rada-rada mulai menyusut ya, tapi ini masih kurang, jadi biarkan. Dan ini saya belum kasih bumbu ya, ini bumbunya hanya kasih garam aja teman-teman. Ini kasih garam ya, 2 sendok makan. Udah teman-teman, biarkan sampai mengental ya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, tadi sudah matang ya si pempeknya, dan saya akan mencobanya ya teman-teman. Ini langsung udah saya belah-belah ya biar enak, langsung jadi goreng. Baiklah teman-teman, ini nampaknya sudah matang ya. Ini udah dibolak-balik. Kita lihat tuh warnanya udah kuning garing ya teman. Balik lagi. Langsung aja kita angkat ya teman-teman. Angkat langsung kita sajikan ya. Ini biar terus dulu di sini teman-teman. Nah, begini ya. Oke. Baiklah teman-teman, ini langkah selanjutnya nih, si pempeknya saya taruh di sini ya, dan saya potong-potong dulu. Ini saya menyajikannya biasanya begini, dan potong. Ini terlihat ya. Oke, saya mungkin dipindahkan ke wadah ini. Oke teman-teman, nah ini jadi itu tampilannya ya. Oke, dan siram dengan saus tadi. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Nah inilah empek-empek. Nah ini masih ngebul sausnya ya.
Harusnya udah dingin, saya tambahkan timun biar menarik. Oke. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Jadi inilah pempeknya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini rasanya bagaimana ya? Kita tes teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, saya cek dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ini rasanya? Isi pempek ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari teman-teman makan. Empuk sekali teman-teman. Rasanya enak ya. Nah, terasa ikan tenggirinya dan si sausnya juga. Baiklah teman-teman, terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman bikin camilan ataupun masakan di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.